นี่คิดดีแล้วเลยเองอะกินข้าวหน่อยอะ Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Legend of the Broken Sword Hero, yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dibuka dengan seorang pria dewasa berlari. Lambat laun, sekelompok pria muncul di belakangnya, menunggang kuda dan mengejarnya. Pria itu, Joy, kalah jumlah tapi saat berlari, senyum terbentuk di wajahnya. Potongan film dan sekarang kita melihat seorang anak laki-laki, yaitu Joy muda, berlari untuk menjauh dari sekelompok anak laki-laki lain yang memburunya. Joy berlari melewati pasar dan menggunakan seorang wanita gemuk untuk menghindari anak-anak lain. Anak-anak menabrak wanita gemuk itu dan dihentikan. Mereka mengambil beberapa buah dan melemparkannya ke Joy, yang akhirnya kabur. Joy bergabung dengan kamp tinju dan melihat para petarung, mengagumi mereka. Pamannya, Chart, adalah pelatihnya. Joy memintanya untuk mengajarinya cara bertarung, tetapi Chart mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertanya kepada ayahnya, yang pernah menjadi petinju profesional. Tapi Joy tahu bahwa ayahnya tidak akan mengajarinya. Chart meminta Joy untuk memamerkan beberapa gerakannya dan Joy melakukan beberapa shadow boxing. Ayah Joy bergabung dan membawa Joy ke kuil. Dia memberitahu pendeta bahwa putranya selalu berkelahi dengan putra gubernur dan dia harus lebih berhati-hati. Pendeta mengatakan bahwa Joy adalah anak yang cerdas. Terkadang anak laki-laki akan berkelahi. Anak laki-laki itu menunggu Joy sekali lagi dan mereka memukulinya dengan melemparkan buah ke arahnya. Joy membuat keputusan dan dia menggantung buah dari cabang pohon. Dia menggunakan mereka untuk berlatih. Kemudian, dia menyerang Chert dan teman-temannya dan memancing mereka ke tempat dia berlatih. Dia menantang mereka untuk menyerangnya dan mereka melakukannya. Joy mampu menjatuhkan mereka dan akhirnya memberikan tendangan ke Chert. Anak laki-laki lain mengatakan kepadanya bahwa dia membuat putra gubernur berdarah dan sekarang dia akan mendapat masalah. Film ini kembali ke Joy yang lebih tua dan dia masih diburu oleh para penunggang kuda itu. Orang-orang itu adalah Chert dan kelompoknya. Mereka tidak bisa menemui Joy dan berpisah untuk mencarinya. Joy menyerang mereka satu persatu sampai dia mencapai Chert. Dia melempar Chert dari kudanya dan mencurinya, membawanya pergi. Joy pergi ke kamp tinju dan pelatihnya menempatkannya untuk melawan petarung lain. Joy memenangkan pertarungan dengan satu pukulan dan pelatih mengumpulkan uang dari taruhan. Joy memiliki beberapa pertarungan lagi dan dia memenangkan semuanya. Pelatih bertanya apakah ada orang lain yang ingin melawan Joy. Kerumunan ragu-ragu sampai seorang pria mendekat. Dia bilang dia ingin melawan Joy dan dia mempertaruhkan sejumlah uang dan pedangnya untuk itu. Joy melawan pria ini tapi dia tersingkir dan jatuh ke danau. Seorang pria mabuk menarik Joy keluar dan memberitahunya bahwa dia kalah karena dia terlalu sombong. Dia percaya Joy memiliki beberapa keterampilan dan bakat, tetapi dia perlu dilatih oleh seorang profesional jika dia ingin mencapai potensi sebenarnya. Joy pergi ke klub tinju baru dan pelatih baru bernama Tiang. Putri pelatih, Sroy, menatap para petarung dan ibunya bertanya apakah dia masih ingin belajar cara bertarung. Sroy mengatakan ya dan ibunya menjawab bahwa jika ayahnya mendengarnya, dia akan mencambuknya. Joy berbicara dengan Master Tiang dan juga terkesan dengan Sroy. Sang Master menanyakan nama Joy dan Joy menampilkan dirinya sebagai Tongde. Sang Master mengujinya dengan membuatnya bertarung dengan salah satu petarung lainnya. Tiang terkesan dengan Joy, yang menurutnya bagus tapi kurang kuat. Kegembiraan dirusak oleh Chert, yang datang ke klub tinju bersama pasukan ayahnya. Mereka mencari Joy. Sejak Joy diperkenalkan sebagai Tongde, Tiang tidak tahu siapa yang mereka bicarakan. Segalanya menjadi tegang dan Joy harus menunjukkan dirinya dan mengungkapkan identitas aslinya. Chert mengikat tangannya dan menunggang kudanya, menyeret Joy ke belakang kudanya. Seperti itu tidak cukup, komandan pasukan, yang juga paman Chert, memerintahkan mereka untuk membakar seluruh kamp. Para pejuang melawan balik, berjuang untuk mencegah mereka membakar tempat itu menjadi abu. Joy kabur dari Chert dan membantu yang lain. Para pejuang mengalahkan pasukan dan mereka, bersama dengan Chert, tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan kekalahan. Joy meminta maaf kepada Tiang dan orang lain dan dia siap untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Tiang memberitahu dia tentang gimnasium lain tempat mereka dapat membantunya mengembangkan keterampilannya. Joy pergi dan, dalam perjalanan, dia menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh seorang pemuda, Bo Onkert. Joy bertanya mengapa dia mengikutinya dan Bo Onkert mengatakan mereka hanya berjalan ke arah yang sama. Namun kenyataannya, Bo Onkert terkesan dengan keterampilan bertarung Joy. Keduanya mencapai pasar dan menemukan teater Tiongkok yang sedang didirikan. Mereka mendekati seorang wanita yang berdiri di sana, Muai, dan menanyakan tentang pertunjukan itu. Mereka bermalam di tempat itu dan menonton pertunjukan. Joy terkesan dengan kemampuan para penampil untuk melompat tinggi dan melakukan jungkir balik. Para penampil beristirahat sejenak dan Joy mengunjungi mereka di belakang panggung. Salah satu pengisi acara adalah Tuan Li, ayah Muai. Joy memintanya untuk mengajarinya cara melompat tinggi tetapi Li mengatakan tidak. Saat pertunjukan dimulai lagi, Joy telah berpakaian seperti seorang aktor dan melakukan pertarungan koreografi dengan Li. Saat pertunjukan selesai, Joy menyuap Li dengan sebotol minuman keras. Tuan Li cukup mabuk dan sekarang dia setuju untuk mengajarkan teknik melompatnya kepada Joy. Keesokan harinya, sebuah kargo diserang oleh Chert dan pamannya. Mereka membunuh sebagian besar penjaga,
Tetapi seorang wanita pemberani turun dari gerobak dan melawan dengan berani. Joy datang membantunya dan mengalahkan para bandit sambil melakukan beberapa lompatan yang mengesankan. Saat orang jahat dikalahkan, wanita itu memberi Joy sebuah cincin. Dia mengatakan kepadanya untuk menyimpannya sampai mereka bertemu lagi dan kemudian dia bisa mengembalikannya padanya. Joy berhasil sampai ke camp pelatihan Master Meg, pria yang dirujuk oleh Master Tiang kepadanya. Meg mengadu Joy dengan salah satu petarungnya dan Joy menang. Master Meg menerimanya di kemahnya dan mulai mengajarinya caranya. Game milik Meg akan menghadiri festival dan bertarung melawan game lain. Tim menghadiri festival dan Joy melihat wanita yang nyawanya diselamatkannya. Dia berbicara dengannya dan mereka berjalan-jalan. Dia akhirnya mengetahui namanya, Ramyong. Joy ingin mengembalikan cincinnya tapi dia tidak mau mengambilnya. Dia mengatakan bahwa cincin itu akan menemukan jalannya kepada pemiliknya pada saat yang tepat. Pertarungan telah dimulai dan 3 siswa Meg kalah dari petarung dari sasana lawan. Tapi saat Joy melawannya, dia menghabisinya dengan siku di atas kepalanya. Master Meg berterima kasih Joy karena telah menebus nama sekolahnya. Dia memberitahu Joy bahwa dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadanya tetapi memberinya surat dan mengirimnya untuk bertemu master lain untuk mempelajari beberapa keterampilan pedang darinya. Joy memulai perjalanannya bersama Boonkert dan mereka segera bergabung dengan Muay dan Teuk, petarung yang dikalahkan Joy beberapa saat yang lalu. Mereka dapat menemukan master pedang, master paeng, hanya untuk menyadari bahwa dia mencintai 2 hal, minum dan tidur. Namun, ketika dia memberitahu mereka untuk bersiap-siap untuk pelatihan, dia terbukti sangat terampil dan mengalahkan mereka semua. Master Paeng melatih mereka untuk waktu yang singkat dan akhirnya dia mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Joy. Joy dan teman-temannya mendapatkan pedang dan pisau sebagai hadiah perpisahan dan mereka melanjutkan perjalanan. Tim memutuskan untuk berhenti berjalan di beberapa bagian hutan. Cher dan pamannya menemukan mereka dan mereka tidak berguna. Komandan mengambil senapannya dan membidik Joy. Tapi saat dia menarik pelatuknya, Boonkert berjalan di depan Joy dan dialah yang tertembak di dadanya. Komandan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Joy dan yang lainnya mampu mengalahkan mereka dan Joy membunuh komandannya. Cher melihat apa yang terjadi dan berlari seperti pengecut. Joy menggendong Boonkert dengan menunggang kuda saat mereka mencoba mencari bantuan. Kuda itu roboh dan menebus mereka. Joy menggendong temannya dan mereka kaya akan sebuah kota. Joy minta tolong tapi orangnya di sana kurang ramah. Joy mencoba membeli kuda dengan menawarkan cincin Ramyong. Pemilik kuda mendorong cincin itu dari tangannya dan cincin itu terbang menjauh. Lebih buruk lagi, mereka menyerang Joy. Joy mengalahkan mereka tetapi seorang pria menghentikannya dan membantunya membawa Boonkert ke kuil. Pria itu siap untuk pergi dan Joy mengejarnya. Dia bertanya siapa namanya dan di mana dia tinggal, karena dia ingin membalas kebaikannya suatu hari nanti. Nama pria itu adalah Reung. Sebelum dia pergi, dia mengeluarkan cincin Ramyong dari sakunya dan mengembalikannya ke Joy. Ramyong bertemu dengan Joy dan memberitahunya bahwa gubernur kota ini adalah penggemar tinju dan mengadakan beberapa acara pertarungan. Dia menyarankan dia untuk bergabung dalam perkelahian. Sementara itu, Boonkert bangun dan mulai merasa lebih baik. Joy dan Teuk pergi untuk mendaftar pertarungan dan Joy melihat Hao, pria yang telah menjatuhkannya di danau itu beberapa waktu lalu. Terungkap bahwa Hao adalah paman Ramyong dan kepala keamanan gubernur. Pertarungan berlangsung di arena di bawah pengawasan gubernur. Teuk memenangkan pertarungannya dan sekarang giliran Joy. Dia bertarung dengan Hao dan menang. Gubernur bertanya kepadanya apakah dia memiliki energi yang tersisa untuk melawan salah satu pengawalnya yang lain. Joy melawannya dan menang lagi. Gubernur menyuruh semua orang keluar dari arena, kecuali pemenang dan pengawalnya. Gubernur mendekati para pemenang dan akan memberi mereka hadiah tetapi dia tertembak. Raung menyerbu ke arena bersama beberapa anak buahnya sambil memegang pistol. Joy, pejuang lainnya dan para penjaga melindungi gubernur dan mereka mampu membalikkan keadaan pada para penyusup. Joy mengambil pistol dari tangan Reung dan sulit untuk percaya bahwa Reung hanya mencoba membunuh gubernur. Joy menodongkan pistol ke pelipis Reung tetapi masih ingat bahwa dia berutang budi padanya. Dia mengembalikan senjatanya kepada Reung dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menawarkan nyawanya sendiri tetapi dia harus membiarkan orang lain sendirian. Reung mengarahkan pistol ke Joy dan menarik pelatuknya, tetapi pistolnya kosong. Reung mulai tertawa. Dia dan Ramyong menjelaskan bahwa semua orang telah melakukan trik ini. Ini hanyalah ujian bagi para petarung, ujian kesetiaan mereka. Gubernur telah menjadi peniru dan Reung adalah gubernur yang sebenarnya. Dia telah mengawasi Joy sejak dia menyelamatkan Ramyong dari bandit-bandit itu. Reung menyuruh Joy untuk bergabung dengan pengawalnya dan melayaninya, tetapi Joy menolak tawaran itu. Reung memberinya tawaran lain. Dia menyarankan agar mereka bertengkar dan jika dia menang, Joy akan melayaninya. Jika Joy menang, dia bebas melakukan apa yang diinginkannya. Mereka saling melompat dan film dipotong. Film diakhiri dengan Joy yang berpakaian sebagai salah satu pasukan gubernur, berada di atas kudanya bersama pasukan lainnya, dan menemani gubernur berperang. Pedangnya patah saat bertarung, tetapi dia kembali ke rumah hidup-hidup. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.